Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu kaffatan ilan nasi basyiran wa nadhira wa hadiyan ilal haqqi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ahuthukum ala ta'atihi fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam forum yang amat mulia, forum ibadah Jum'ah. Dalam forum yang cukup singkat ini, saya ingin sedikit menyampaikan yang barangkali yang sedikit ini nanti mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mungkin sering disampaikan oleh para khotib, para mubalek-mubalek kita, dan juga mungkin ada yang sudah sampai hafal barangkali. Akan tetapi saya lihat, saya keliling kemana-mana, terutama kalau hari Jumat itu belum sampai 100%. Mungkin baru 70% lah maksimal yang melaksanakan. Apa itu? Tema kita pada siang hari ini adalah bagaimana kita bisa meraih keberkahan yang diberikan Allah, keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah pada hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat ini para jamaah mempunyai keutamaan. Di antaranya, kalau panjenengan laksanakan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kesalahan kita, dosa kita sepekan. Dari Jumat kemarin sampai sekarang. Masih ditambah 3 hari, itu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi syaratnya adalah manakala kita laksanakan sesuai dengan tuntunan, kita laksanakan dengan baik begitu. Saya tadi membaca ayat yang cukup terkenal, cukup populer, surah Al-Hasyr ayat 18. Saya bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Itu banyak di antara kita yang telah hafal. Biasanya di dalam satu ayat itu ada kalimat takwa, itu biasanya satu kali aja sudah cukup. Satu ayat. Ini dalam satu ayat itu ada perintah bertakwa sampai 2 kali, padahal ayatnya pendek. Nah, coba, berarti ini menunjukkan karena amat pentingnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan setiap diri, setiap kita, tolong introspeksi, tolong dilihat apa yang sudah kita perbuat untuk persiapan hari esok, akhirat. Setiap kita. Saya sudah melakukan apa untuk bekal besok ini? Karena mohon maaf, kita umat Rasulullah itu usia tidak panjang para jemaah. Kalau umat terdahulu bolehlah mungkin ratusan tahun gitu, bisa lah. Tapi umat Rasulullah Muhammad ini rata-rata a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu loh nanti, kata Nabi, antara 60-70. Istilahnya ya seperti Rasulullah begitu. Rata-rata. Kalau ada yang di atas 70, itu bukan rata-rata, sedikit. Sedikit. Mungkin satu kampung hanya beberapa orang yang bisa. Oleh karena itu, karena hanya sedikit, tolong setiap kita betul-betul mempersiapkan diri untuk besok akhirat. Karena dunia bukan tujuan bagi kita. Dunia itu ladang amal. Ada lagi wattaqullah, disuruh takwa lagi. Ada apa ini? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah betul-betul akan sangat mengoreksi. Allah maha teliti terhadap apa yang panjenengan kerjakan. Jadi para jamaah, kalau sudah bicara bekal akhirat, karena akhirat itu amat panjang sekali, dan dunia ini amat singkat sekali, sampai 2 kalimat takwa diserukan hanya dalam satu ayat yang pendek. Saya mengajak panjenengan para jamaah semuanya saja, bagaimana kita memanfaatkan ibadah Jum'ah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah, sesuai dengan yang dikerjakan oleh jamaah beliau para sahabat. Katanya kita pengen jadi ahli sunnah wal jamaah. Ya sudah, ikuti Rasulullah, ikuti jamaahnya Rasulullah para sahabat. Ternyata diterangkan di sana amat panjang sekali. Kalau kita mau hadir Jumatan pada pagi-pagi betul, maka panjenengan dikasih pahala
dikasih ganjaran seperti panjenengan berkorban seekor onta. Onta itu mahal para jamaah. 40 juta. Mungkin yang kecil 30 juta. Mahal, lebih mahal dari sapi. Panjenengan cukup berusaha, ini yang ada kelonggaran ya, berpagi-pagian, hadir paling awal di hari Jumat itu. Diganjar seperti berkorban seekor onta. Kita berinfak 40 juta ya berat. Diwakili itu. Bagi yang ada kelonggaran. Tidak mampu masih ada jam kedua. Seperti berkorban seekor sapi. Sapi itu di bawahnya onta. 20 juta, 30 juta mungkin begitu. Tapi agak siang sedikit. Tidak mampu. Karena saya masih aktif kerja dan dilalah hari Jumat masuk. Oke, jam ketiga. Seperti panjenengan berkorban seekor kambing. Kambing turun lagi. Kalau tadi sapi 20 juta, 30 juta. Kambing tidak turun. 1 juta, 2 juta. Kenapa? Sudah agak siang datang Jumatannya. Kemudian masih ada jam keempat, dinilai seperti kita berkorban seekor ayam. Ayam tidak seperti kambing, jutaan enggak. 100.000, 200.000. Lumayan tapi masih dinilai seperti berkorban seekor ayam. Yang terakhir ternyata ada para jamaah. Jam yang kelima. Jam kelima ini jam terakhir tidak bisa ditawar. Tidak ada jam ke-6, nggak ada. Apa itu? Dinilai seperti berkorban atau memberikan infak begitulah. 1 butir telur. Telur tidak seperti ayam, ratusan ribu enggak. 1.000, 2.000, nah, begitu turun. Ternyata para jamaah, saya ada catatan. Yang dimaksud jam pertama itu pagi sekali hari Jumat. Kapan? Ya setelah matahari terbit, jam 6, jam 7. Kalau enggak itikaf kan enggak bisa. Kalau panjenengan pas umroh bisa. Panjenengan niat iktikaf bisa. Panjenengan pensiunan bisa. Enggak bisa Pak Ustaz. Jam kedua mulai matahari meninggi. Kalau di kita jam 8, jam 9. Sudah mulai meninggi waktu duha. Dapat pahala seekor sapi. Jam ketiga mulai panas. Di sini jam 9, jam 10. Dinilai seperti berkorban seekor kambing. Nah, jam keempat ini mayoritas banyak yang bisa. Waktu matahari di tengah-tengah, zawal, kalau di kita mungkin jam 11-an begitu, dinilai berkorban seekor ayam. Banyak yang bisa. Saya jam 11 ini baru keluar dari kantor, dari pabrik. Tidak bisa ya, sudah ambillah jam yang kelima. Kapan itu? Ternyata sebelum khotib naik mimbar. Sebelum azan dikumandangkan. Jadi para jamaah ceritanya begini. Setiap Jum'ah itu ada malaikat khusus yang mencatat amal panjenengan. Ya, malaikat penjaga masjid. Akan tetapi ini malaikat ini segera berakhir catatan amalnya. Kapan itu? Fa idza kharajal imam ilal mimbar. Manakala imam atau khotib sudah keluar naik mimbar.
sudah mulai khutbah. Tuwiyat as-suhuf wa rufi'atil aqlam. Ternyata para malaikat ini sudah menutup buku catatannya, meletakkan kolam pulpennya. Waktu azan sudah dikumandangkan. Kemana mereka, para malaikat yang tadi, mencatat tadi? Wajtama'atil malaikah indal mimbar. Berkumpul, malaikat itu ikut duduk seperti kita ini, mendengarkan khutbah. Tidak bicara sendiri, tidak, menghormati, mendengarkan khutbah. Ini yang perlu digarisbawahi. Faman jaa ba'da dzalik faka'annama jaa lihaqqit sholat. Siapa yang datang setelah itu, setelah azan dikumandangkan, setelah khotib naik mimbar berkhutbah, maka dia hanya datang hanya untuk melaksanakan kewajiban sholat Jumat saja. Jumat dengan selain Jumat sama. Dengan sholat Jumat dengan sholat duhur sama. Tidak ada nilai keutamaan. Yang saya terangkan tadi dari awal sampai akhir, habis hilang, gugur. Eman ini para jamaah, eman. Dapat pahala seperti berkorban seekor unta, hilang. Seekor sapi hilang, ayam hilang, bahkan telur aja hilang. Allahu Akbar. Nah, terus Jumatannya bagaimana? Jumatannya seperti sholat biasa, tidak ada bonusnya. Nah, ini para jamaah. Jadi, kalau belum tahu ya tidak apa-apa, namanya belum tahu gimana lagi. Tapi berazamlah, mulai besok saya usahakan kalau tidak ada uzur, saya akan datang minimal sebelum khotib naik mimbar. Sebelum azan dikumandangkan. Jamaah rahimakumullah, saya sampaikan yang terakhir karena waktunya sedikit. Salasun lau ya'lamun nas ma fihin. Kata Nabi, ada 3 perkara, 3 hal di hari Jumat ini. Seandainya umatku tahu tentang keutamaan 3 perkara ini, la rokadu rokdol ibil. Tentu pasti umatku akan memacu kendaraannya, akan cepet-cepetan, royoan. Memacu kendaraan mereka, memacu onta mereka, untuk apa? Fi tolabihin. Untuk mencari atau menggapai 3 hal itu. Apa itu kata Nabi? Al-azan. Umatku akan hadir untuk pelaksanaan ibadah Jumat sebelum azan. Mereka tidak akan mau ketinggalan yang namanya azan. Yang kedua kata Nabi, as-sofful awal. Umatku akan royoan sop yang pertama. Karena kita tahu sop yang pertama itu dapat doa daripada para malaikat. Tetapi untuk mencapai sop pertama, masa datang belakangan ya tidak mungkin. Nanti ngeloncati orang ya, adabnya malah rusak kita nanti. Yang ketiga, al-hudu ilal jumu'ah. Berpagi-pagian menghadiri ibadah Jum'ah. Seandainya 3 ini ditampakkan pahalanya, keutamaannya, azan, sop pertama, dan dulu-duluan hadir, pagi-pagian hadir Jumatan, umatku pasti akan royoan. Tetapi itu digaibkan, tidak ditampakkan. Nanti kita meninggal, baru ditampakkan sama Allah. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, pakar hadis ini ya, yang paling utama dari 3 ini, azan, sop pertama, dan berpagi-pagian, ternyata al-hudu ilal jum'ah. Berpagi-pagian menghadiri ibadah Jum'ah. Itu yang paling utama. Kita
Kalau waktu panjenengan umroh, waktu panjenengan haji, ndak pulang apa? Ngejar pahala begitu. Tetapi setelah pulang haji, pulang umroh, sampai sini loh ada azan aja kadang belum berangkat. Sampai masjid, nunggu apa? Nunggu khutbah yang kedua. Masih ngopi dulu. Ya Allah, ibadah Jumat enggak seperti itu para jamaah. Ibadah Jumat itu bukan sholat, bukan. Sholat dan khutbah dan azan. Itu harus kita lengkapi. Sudah tadinya zuhur 4 rakaat didiskon tinggal 2, yang 2 khutbah, yang 2 untuk sholat. Diambil sholatnya tok. Nah, ada ulama yang mengatakan tidak sah, ada ulama yang mengatakan tidak sempurna Jumatannya. Yang mengatakan baik tidak ada. Tidak ada. Jadi dua-duanya jangan diikuti. Tidak sah, tidak sempurna. Yang mengatakan baik tidak ada. Oleh karena itu, kalau tidak ada uzur, mari kita berazam, kita kuatkan, jangan sampai saya terlambat. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wad'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.